Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin. Alhamdulillah, jamaah majelis taklim ngaji Plo rahimakumullah. Hadirnya antum dalam majelis yang mulia ini adalah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan satu hadis, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan menggunakan waktunya. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Digunakan untuk apa waktunya orang tersebut? Nabi bersabda, yuwaffiquhul a'malus sholih qabla mautihi. Orang tersebut akan diberikan taufik untuk bisa mengerjakan amal kebaikan sebelum datang kepadanya kematian. Dan tidak ada kebaikan yang paling tinggi di hadapan Allah melainkan kebaikan duduk dalam majelis ilmu. Karena Rasulullah bersabda juga, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha wa ma walah. Dunia ini semuanya terlaknat dan dilaknat. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya juga terlaknat. Illa alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Nah, kita kayaknya untuk menjadi orang alim nih seperti sudah nggak bisa. Tapi kata Nabi, bukan hanya orang alim, au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu, au dzikrullah, atau orang yang senantiasa lidahnya dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, agar kita hidup di dunia ini tidak terlaknat dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai keluar dari 3 perkara yang Nabi sampaikan. Jadi orang alim, menuntut ilmu, atau enggak senantiasa membasahi lidah kita, lisan kita dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah setelah derajatnya para nabi, melainkan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu agama. Jadi hadirnya teman-teman di majelis ngaji Plo, kodanya dari PIK 2, Bang Alvin, Bang Haji Alvin dari Pondok Kelapa, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan di sini, itu adalah satu anugerah yang hanya Allah berikan kepada kita-kita yang Allah cintai. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak sayang kepada kita,
maka mungkin hari ini kita nggak bisa beramal. Mungkin hari ini kita lalai. Makanya kata Sayyidina Ali, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ladzatahu fi ma yanfa. Orang tuh kalau disayang sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesibukan waktunya tuh untuk amal aja. Nggak buat yang lain, buat amal aja. Berpindah dari satu amal kepada amal yang lain. Dari sholat subuh nunggu sholat zuhur. Nah, hidup kita nih harus senantiasa kita gunakan dalam ketaatan. Karena mati kita ini nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya. Kemarin di Al-Mau'idhah ada meninggal dunia umur 22 tahun. Nggak ada yang tahu. Jadi memang di depan kepala kita ini adalah pintu kematian. Kemana saja kita akan pergi, maka pasti kematian akan datang kepada kita. Dan kematian yang Allah Subhanahu wa taala ridha di dalamnya adalah kematian orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan menjelaskan sedikit tentang siapa saja sih orang-orang yang beruntung yang Allah katakan beruntung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Pertama, orang yang beruntung adalah yang Allah katakan dengan fauzul mubin, dengan mendapatkan keberuntungan yang nyata. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka keberuntungan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan adalah fauzul mubin. Siapa itu mereka fauzul mubin? Di dalam tafsir dikatakan wal fauzu bi makna huwa husulur ribhi wa nafyul khasarah, yaitu mereka atau kelompok-kelompok yang diselamatkan dari neraka jahanam. Nah, syarat untuk selamat dari neraka jahanam apa? Ya amal lagi. Makanya kalau kata para ulama, Al-Qur'an tuh kalau diperas ya, itu nasihatnya adalah siapa orang yang beramal kebaikan dan dia punya iman, dia selamat. Siapa orang yang tidak beramal, tidak punya iman, dia celaka. Dari mulai baknya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu, dalam lafaz Bismillah itu sampai sini surat An-Nas itu, nasihatnya siapa yang iman dia selamat, yang nggak iman dia nggak selamat, udah gitu aja. Dan Allah ulang-ulang, karena manusia itu punya sifat lupa, ya kan? Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya melakukan kesalahan. Jadi nggak ada manusia yang nggak berbuat salah, nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa kecuali para nabi. Iya. Ya, setiap manusia pasti dia pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap manusia tempatnya lupa, kecuali para nabi. Kalau ada cerita nabi-nabi yang melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan dirinya, bukan. Tapi memang untuk menjadi renungan untuk kita sebagai umatnya, sebagai umat akhir zaman ini. Contoh Nabi Adam dulu pernah makan buah kuldi, padahal buah kuldi itu dilarang oleh Allah gitu kan. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kemudian Nabi Musa nampol orang Kipti sampai mati. Itu bukan kesalahan-kesalahan yang mereka buat, tapi adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala adakan sebagai contoh untuk kita. Nah, jangan sampai kita menyamakan diri kita dengan para nabi, bukan. Nah, para nabi itu nggak mungkin melakukan kesalahan. Ya, makanya dalam kitab Aqidatul Am itu disebutkan ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalu malaika. Para nabi itu maksum. Ya, maksum itu artinya terjaga. Ya, maksum itu artinya yang terjaga dari melakukan kesalahan. Kalau Nabi melakukan seperti kesalahan, itu bukan kesalahan, tapi memang didesain salah. Didesain oleh Allah untuk mengerjakan seperti itu. Nabi itu pernah sholat zuhur atau asar itu beliau lupa rakaatnya. Sampai ada sahabat yang mengatakan, aku sirta sholat nasita ya Rasulullah. Ini sholat
sholat ini nih sholat baru apa emang kau lupa nih? Emang serius ya? Tadi saya 2 rakaat. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ya udah kita ulang lagi, kita lanjutkan lagi sholat untuk menyempurnakan tadi sholat yang lupa 2 rakaat. Itu didesain lupa sama Allah, ya kan? Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran untuk kita, agar kita ini kalau lupa dalam sholat, apa yang harus kita kerjakan? Hukum. Nabi SAW ketika istirahat dari perang, beliau menyampaikan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk berjaga di malam itu agar nggak kesiangan sholat subuh. Qadarullah masya'afa'al, ternyata Sayyidina Bilal juga ketiduran. Maka Nabi bangun di waktu matahari Isyraq sudah terbit. Nabi mengatakan, wahai hak ya Bilal, celaka kamu ini. Kita nih kesiangan semuanya nih. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, Bilal, kumandangkan azan, kemudian kerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru Nabi mengqadha sholatnya. Jadi apabila ada kekeliruan yang para Nabi lakukan itu adalah desain dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kekeliruan asli, bukan. Kalau kita, ya jelas kita salah. Kalau kita jelas salah. Apalagi Bang Adit gitu kan, itu pasti salah banget itu. Itu kayak Nabi, enggak, emang lu masalah. Karena manusia itu tempatnya salah. Makanya kata para ulama, innama sumiyal insan likasratin nisyan. Kenapa manusia dikatakan manusia? Kenapa manusia disebut dengan nama manusia? Kata para ulama, sumiyal insan likasratin nisyan. Karena banyak lupanya. Kalau Nabi seumur hidup sekali aja ketinggal sholat subuh. Kalau Bang Adit setiap sebulan 28 kali. 28 kali. Kalau Nabi 1 kali dalam seumur hidup. Nah, kalau kita sholat subuhnya kesianganan 29 kali. Maka manusia itu memang tempatnya lupa. Nah, tapi ada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keberuntungan yang pertama Allah sebutkan yaitu fauzul mubin, adalah mereka-mereka yang diselamatkan dari neraka jahanam. Wa udkhilal jannata faqad faz. Wa faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Faza di sini adalah fauzul mubin, keberuntungan yang nyata. Karena banyak banget nanti orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya, dari 1 juta orang 1 yang dimasukkan ke dalam surga, lainnya masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya kata Nabi, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku dari kelompok yang sedikit. Ya, kelompok yang sedikit yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah fauzul kabir. Apa itu fauzul kabir? Ya, keberuntungan yang di atas mubin. Ini saya dapat keterangannya dari Ki Ubed. Fauzul kabir itu dia nggak ada dirinya masuk, tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam neraka, langsung Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi udah nggak ada lagi kamu masuk neraka dulu, enggak. Nah, kalau fauzul mubin itu dia agak dia mampir dulu sebentar, tapi nanti dimasukkan ke dalam surga. Dan itu ya orang beriman yang melakukan kemaksiatan. Ya, tidak ada orang beriman yang kekal dalam neraka selama-lamanya, nggak ada. Orang beriman seburuk apapun orang tersebut, selagi di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah, maka pasti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau atas keyakinan tersebut, walaupun nanti dia berbuat dosa, ya, dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau fauzul kabir ini nggak mampir. Kalau fauzul kabir ini ketika hari kiamat dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita samaratakan semua dihisab, enggak. Nabi nggak ada yang dihisab oleh Allah. Ya, sahabat-sahabat juga mungkin sebagian nggak ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya kita juga mudah-mudahan termasuk orang-orang yang gak dihisab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Asal kita gunakan waktu kita, harta kita, kesenangan kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita nih menjadi orang yang susah nanti di hari kiamat. Siapakah orang yang pada hari kiamat? Orang yang ketika dibangkitkan dari kubur, dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisabnya. Itu orang tuh kalau kata Gus Yusuf, beliau mengatakan Allah tuh kalau udah ingin memasukkan orang ke dalam neraka, maka dilama-lamakan hisabnya. Bahkan sampai kancing bajunya aja ditanya sama Allah. Kancing bajunya nih, ya kan, Bang Adito itu, antum nih punya baju kemeja warna-warni, kotak-kotak, itu ada 5 kancing tuh. Itu setiap satu kancing tuh ditanya sama Allah. Setiap satu kancing. Makanya kata Sayyidina Utsman, beliau mengatakan ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia tuh halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah, dunia halalnya hisab ini adalah mereka-mereka yang mempunyai harta tetapi nggak mereka gunakan buat kebaikan. Makanya paling tidak kalau kita punya baju 10, semuanya sudah pernah dipakai untuk sholat. Biar nggak ada hisab. Kalau kita punya mobil 5, paling enggak 5-5-nya pernah dipakai untuk ngaji. Mobil A pertama kita bawa ke ngaji Pro, nanti minggu depan mobil yang B, minggu depan lagi mobil yang C. Supaya apa? Supaya nanti di hadapan Allah ketika ditanya, ya udah, oh ini harta saya pernah saya gunakan untuk amal kebaikan ya Allah. Ya mudah-mudahan nggak dihisab banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling nggak kalau dihisab dapat hisab yang ringan. Allahumma ja'alni hisaba yasir. Allahumma ja'alna hisaba yasira. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok yang memang kalau dihisab dengan hisab yang ringan. Nggak berat. Karena setiap satu orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ghairu turjuman, nggak ada juru bicara. Langsung Allah panggil kita, panggil Bang Sopan, antum Sopan dipanggil satu-satu. Ya, walaqad ji'tum, gimana ayatnya? Pagi. Walaqad ji'tumuna furada, gimana? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan tidaklah walaqad ji'tumuna, dan sungguh kalian akan datang kepada Allah furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Bahkan kata tafsirnya uryanan, dalam keadaan telanjang sebagaimana kita hadir ke dunia. Ada yang ke dunia hadir dalam keadaan pakai pakaian langsung. Ya, maka di hadapan Allah nanti pada hari kiamat kita juga akan kembali kepada Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian akan datang ke hadapan Allah furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana Allah menciptakan kalian keluar dari rahim ibu kalian dalam keadaan telanjang dan sendiri-sendiri. Coba, pernah ada nggak ngelihat mayit, ya kan? Kecuali di luar orang Islam ya, di luar kecuali mereka ya, orang Islam yang kembali dalam kubur dengan kain kafannya dijahit, ada kancing, ada sakunya, dimasukin uang. Nggak ada, kecuali mereka di luar Islam pakai jas. Kenapa? Karena memang furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul nggak butuh dengan harta kita. Saking kayanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita punya ya udah nggak kita bawa. Nggak bisa disogok malaikat itu. Nah, kalau malaikat kayak manusia yang selamat, Bang Haji Alpin, Haji Ridho, Kodani, kenapa orang-orang banyak duitnya? Nah kita yang nggak punya duit nggak selamat dong berarti kalau gitu. Kalau malaikat mata duitan, alhamdulillahnya malaikat Allah ciptakan bukan dari basyariah manusia, tapi dari bangsa apa? Cahaya yang nggak butuh dengan itu semua. Mumet kepala kita kalau malaikat dari kelompok manusia, butuh uang, butuh perempuan. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat bukan dari
dari kalangan manusia. Siapakah mereka yang fauzul kabir? Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Mereka adalah orang-orang beriman. Wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, lahum bagi mereka jannatun, surga tajri yang mengalir min tahtihal anhar. Di bawah istana-istana mereka ada air-air yang mengalir. Zalika, adapun mereka itu al-fauzul kabir, adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Kata Nabi, ada 4 kenikmatan ahli surga. Arba'atun fil jannah khairum minal jannah. Ada 4 kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Yang pertama, al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Kenikmatan pertama, kita akan kekal selama-lamanya dalam surga. Qulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Allah akan berfirman kepada penghuni surga, silahkan kalian makan dan minum apa yang kalian mau. Ketika orang-orang ahli surga digiring masuk ke dalam surga, maka akan ada pengumuman kepada mereka, antahyu fala tamutu abada. Kalian akan hidup, tidak akan mati lagi selama-lamanya. Allah. Udah nggak ada mati. Umur kita semuanya rata 33 tahun. Nah, saya baru ulang tahun kemarin ini. Sekarang 34. 4 apa 35 ya gue ya? 35. Ya Allah. Nggak tahu sampai nggak di 35 umur nih, ya kan? Masya Allah. Antahyu fala tamutu abada, maka kamu akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Wa antasihu fala tasqamu abada, sehat selama-lamanya, nggak akan sakit. Masya Allah. Di dunia tuh ada sakit perut, sakit pusing. Di surga mah udah nggak ada lagi sakit, ya. Di surga tuh tempatnya hawa nafsu aja udah kodani. Udah nggak ada lagi melawan hawa nafsu. Pokoknya tempatnya melampiaskan syahwat, pokoknya di surga itu. Iya, tempatnya melampiaskan syahwat. Apa aja yang kita pengen ada tuh. Iya kan? Yang kita mau dalam hati belum terlintas itu. Ya kan? Baru kepikiran doang itu, udah ada di depan. Mala ainun ra'at, kata Nabi, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kenikmatannya tidak pernah bisa dilihat dengan mata, tidak pernah bisa didengar dengan telinga, tidak juga terlintas dalam hati kita. Kalau saya cerita surga sekarang ini, itu ternyata kata Allah jauh lebih apa yang saya ceritakan saat ini. Kan kita sekarang lagi ngebayangin nih, bagaimana indahnya surga nih, dengan semua kenikmatan-kenikmatannya. Nah, yang antum bayangkan sekarang dalam hati ini itu keliru. Lebih indah lagi, kata Nabi. Wa ma hatara ala qalbi basar. Jadi nggak bisa dibayangkan dengan hati kita yang lemah. Surga itu. Padahal Nabi dengan jasadnya, dengan mata kepalanya, dengan sendal yang beliau pakai di dunia sampai ke surga, Nabi mengatakan surga itu kenikmatannya mala ainun ra'at, nggak pernah, kenikmatan itu nggak pernah bisa dilihat dengan mata. Itu Nabi udah pernah ke surga tuh. Sering banget Nabi ke surga tuh. Nabi tuh kalau lagi galau sedikit langsung dipanggil Allah ke surga. Nah, kalau kita ke mall pulang-pulang pusing lagi kepala. Galau nih, kita ke mall. Habis duit di mall puyeng kepala, nyender lagi kan. Nabi enggak. Masya Allah. Ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, diskusi sama malaikat, ya kan, main sama bintang-bintang. Bintang tuh dimainin sama Nabi. Kata Sayyidina Ali, aku pernah ketika aku dalam keadaan kurus, jadi Sayyidina Ali tuh badannya gemuk banget. Beliau tuh kalau sujud, kalau kata Kiai Uzairon Allah yarham, itu sampai perutnya tuh ke tanah, saking gemuknya beliau. Tapi beliau tuh gemuk, nggak jadi orang pemalas. Kalau biasanya manusia selain Sayyidina Ali tuh gemuk malas. Kayak gua enggak katanya.
Iya. Bahkan Sayyidina Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmu wa aliyun babu. Aku adalah gudangnya ilmu dan pintunya adalah Ali. Masya Allah. Ketika aku dalam keadaan kurus, kata Sayyidina Ali, aku pernah diperintahkan Nabi untuk naik ke atas pundaknya Nabi, membenarkan kiswahnya Ka'bah. Itu terasa kalau di atas kepalaku mentok dengan langit pertama. Dan aku ingin mengambil bintang, seolah-olah bintang itu ada di tangan kananku, kata Sayyidina Ali. Jadi memang saking betul-betul Allah tunjukkan mukjizatnya Rasulullah di hadapan para sahabat. Makanya para sahabat kalau nggak iman mah kacau. Tapi ada lagi summa tuba summa tuba kata Nabi. Ada orang yang sangat beruntung daripada kalian. Nabi sampai mengatakan sab'a mirarin 7 kali ulangan. Kata Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihatku dan mereka beriman kepadaku, kalian. Kepada para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan summa tuba fatuba summa tuba. 7 kali beruntung untuk mereka. Untuk siapa ya Rasulullah? Mereka. Siapa ya Rasulullah? Umatku. Ya. Mereka beriman kepadaku walam yarauni, tapi mereka enggak pernah melihat aku. Jadi jangan sampai ngajinya ngantuk. Gue lebih keren dari Abu Bakar. Enggak. Kita nggak lebih keren dari para sahabat. Iya kan? Cuman ada keistimewaan khusus untuk kita karena kita ini nggak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Ya kan? Para sahabat tuh ketika perang Tabuk keadaan capek, masya Allah. Perlengkapan bekal habis. Kurma juga yang dibawa udah nggak ada, pokoknya duit udah nggak punya, maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan Nabi SAW berdiri di atas mimbarnya yang mulia, beliau dari jari jemarinya keluar air dan para sahabat mandi minum dari cucuran air dari telapak tangannya bahkan dari jari jemarinya Nabi SAW. Makanya kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, air yang paling utama di dunia adalah air yang dulu pernah keluar dari jari jemarinya Nabi, bukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu nomor 2. Kemudian yang ketiga Telaga Kausar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Telaga Kausar Rasulullah. Yang Nabi mengatakan barang siapa yang mendapatkan minum Telaga Kausar dari Telaga Kausarku, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan tahu nggak Telaga Kausar di mana tempatnya? Setelah Sirat. Artinya kalau kita selamat di Sirat kita pasti minum Telaga Kausar. Berarti kalau kita tenggelam, kepleset di Sirat, minum nggak Telaga Kausar? Nggak minum. Dalam kitab Muntahab Hadis diceritakan, Nabi mengatakan Telaga Kausarku tuh panjangnya sejauh 1 bulan perjalanan. Ya, 1 bulan perjalanan ya. Lebarnya sejauh 1 bulan perjalanan. Dan aku minta kepada Allah gelas-gelasnya lebih banyak daripada bintang. Dan kata para ulama, manusia dengan bintang itu lebih banyak bintang daripada manusia. Di Ngaji Pro ini sekarang ada orang 30 lah. Terus kita bikin susu 1 ember. Ya, atau kita bikin susu pokoknya di ember besar lah. 1 toren. Dan saya bilang sama Masis, saya siapin gelasnya 150. Kira-kira dari 30 orang itu dapat nggak 150? Dari 30 orang itu dapat nggak buat minum? Kalau gelasnya ada 150, dapat dong. Setiap kita pasti dapat. Nah, Nabi itu sampai saking sayangnya kepada kita, kepada umatnya, ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya gelas nanti di Telaga Kausar diperbanyak, biar nanti setiap umatku akan minum dari telaga itu. Berarti kalau ada orang yang nggak minum dari Telaga Kausar Nabi, orang itu nggak selamat di Sirat berarti, atau lagi mampir dulu, nggak tahu berapa lama. Padahal ada 150 gelas, kok lu nggak dapat? Ya tadi gua makan bakso dulu di sono, makanya gua nggak dapat susu di Ngaji Pro. Lu telat sih kalau gitu. Jangan sampai kita udah sampai Telaga Kausar udah nggak dapat. Waliya'udzubillah min dzalik. Maka yang mendapatkan fauzul kabir adalah mereka yang masuk ke dalam surga. Yang Allah berikan kepada mereka istana-istana yang dalam khairum minal jannah.
Kenikmatan pertama, kita akan kekal dalam surga selama-lamanya. Selama-lamanya. Nggak pernah capek, nggak pernah susah, selama-lamanya. Kalau di dunia untuk sampai punya duit kayak Haji Ridho capek dulu. Ya, atau kita mau punya duit yang nggak ada serinya, capek dulu kita. Nggak mungkin nggak capek. Capek dulu pasti. Kalaupun nggak capek, capek orang tuanya. Nah, orang anak yang dapat kekayaan dari orang tuanya tetap dia nggak bisa ngolah nanti. Capek dulu. Tapi di surga, antum selama-lamanya nggak capek. Nggak ngeluh, nggak ada ngeluh. Dan semuanya nikmat. Qulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Mau apa aja ada. Udah nggak ada lagi yang haram di sana. Ya, udah nggak ada lagi yang haram. Semuanya Allah kasih kenikmatan di dalamnya. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang kedua yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah wajiwarul anbiya'i fil jannah khairum minal jannah. Kita tuh akan bertetangga dengan 124.000 para nabi. Yang nggak mungkin nggak senang sama kita. Kalau saya dapat keterangan dari Syekh Nuruddin Marbu, bertetangganya kita dengan para nabi itu bukan kita yang mampir ke surganya para nabi, tapi para nabi yang datang ke surganya kita. Karena derajat kita nggak sampai ke surganya para nabi. Iya. Nanti ada jadwal tuh, Nabi Isa mampir dulu ke tempatnya Sofan. Kita bikin kajian sama Nabi siapa nih gitu kan? Coba bikin kajian, penasaran sama gantengnya Nabi Yusuf kayak apa sih? Yang dulu orang wanita-wanita Mesir melihat Nabi Yusuf sampai tangannya terputus, terpotong. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf tuh tampannya di luar rata tampannya manusia. Itu ketika Nabi Yusuf keluar dari kamarnya, dari kamar, maka wanita-wanita Mesir tuh diperintahkan untuk memegang pisau dengan bawang atau buah. Pas Nabi Yusuf, ayo silakan keluar. Nabi Allah Yusuf keluar. Itu kebeset semua tangannya, berdarah semua, pokoknya ada yang putus. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka memutus tangan-tangan mereka karena ketampanan Nabi Yusuf. Kayak apa? Penasaran kita ini di surga nih. Oh, ternyata itu. Ya kan? Kalau kata Kiai Ubed, kalau Nabi Yusuf ketampanannya wanita-wanita Mesir tangannya terputus, kalau ketampanannya Rasulullah bukan tangan yang terputus tapi leher kita berani untuk Rasulullah. Kita relakan leher kita, ya Allah, ya Rasulullah, demi ibuku dan bapakku, aku relakan lehernya untuk engkau ya Rasulullah. Kalau memang kecintaanku tanda buktinya adalah memenggal leher kedua orang tuaku, kami siap memenggalnya ya Rasulullah. Begitu cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu matanya keluar dari tempatnya. Ya kan? Sayyidina Zubair bin Awam tangannya putus. Masya Allah. Khalid bin Walid di belakang pundaknya, di belakang badannya ada 70 tusuk, ada 70 tembusan anak panah dengan tombak. Demi apa? Menjaga baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita di surga tuh akan ada kesempatan berjumpa kita dengan para nabi. Bukan kita yang naik ke derajatnya para nabi, tapi dari nabi yang turun ke derajat kita. Ya, takutnya kita nggak mau pulang lagi. Keenakan kita Nabi turun. Masya Allah. Kapan waktu nanti kita akan datang namanya hari Jumat itu, Nabi SAW bersabda, hari Jumat itu hari dimana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ kita boleh tukar muka. Kalau kayak Bang Adi Toreto bosan sama muka yang sekarang bisa ditukar. Gue bosan sama muka gue yang ini nih, ya kan? Bisa ditukar itu. Ya, mau kayak apa mukanya terserah. Ganteng, ya Allah gantengin saya ya Allah udah. Saya pengen punya badan tuh, wah, pokoknya badan saya tuh harus kurus. Ya, enggak geloyor begini nih. Nah, Allah kasih tuh.
ketika nanti kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hari Jumat. Salah satu hari yang nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Jadi Jumat itu perbanyak amal. Nah, posisi berangkat Jumatan kita itu menentukan nanti pertemuan kita dengan Allah. Kalau Jumatan berangkatnya akhir-akhir, nanti di hadapan Allah di saf yang paling akhir. Kalau berangkat Jumatannya habis subuh, insya Allah nanti hari kiamat ketemu sama Allah di surga, di belakangnya para nabi. Siapa nih? Ganteng banget kan? Rambutnya gondrong, Nabi Isa. Itu gede banget badannya, Nabi Musa. Itu suaranya enak banget. Nabi dah. Mana sih yang namanya Nabi Sulaiman tuh, mana yang bisa berbicara dengan binatang tuh? Yang dulu tentaranya bukan dari kalangan manusia, jin, hewan semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman itu. Ketemu kita nanti. Sowan kita nanti, insya Allah kita sowan. Barang-barang kita sowan itu. Sekarang kita cerita begini nih, nanti akan datang satu masa kita, oh iya dulu kan waktu ngaji kan dijelasin ya, kita nanti akan sampai ke tujuan kita. Ya tujuan kita mudah-mudahan surga semuanya. Ya, maka disebut dengan fauzul kabir, yaitu kemenangan yang besar. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa khidmatul malaikati fil jannah khairum minal jannah. Kenikmatan surga yang keempat adalah Allah akan berikan kepada kita pelayan-pelayan dari karangan malaikat yang gak pernah ngeluh. Kalau misalnya Mas Iswanto diseru sama Pak Haji bosnya di luar jam kerjanya, mungkin kadang-kadang dalam hati kesel. Nanti malaikat mah gak ada kesel, siap, bukan lagi 24 jam, selama-lamanya siap. Misalnya kita punya dikasih malaikat untuk jadi pembantu kita 1000 malaikat, itu nggak ngomongin kita tuh. Gue disuruh sama Kodani, kacau banget. Enggak ada ngomongin kita. Nah, kalau kita sekarang disuruh sama bos ya kan, misalnya ada di satu rumah tuh pembantunya misalnya ART-nya ada 3, itu pasti ngomongin bosnya, itu pasti ngomongin bosnya itu. Pasti tuh, ya Mbak ya, Mbak di dalam. Siswanto ketawa, Siswanto. Nah, kita nanti akan dikhidmatin oleh para malaikat. Mereka akan membantu kita apapun yang kita pengen. Mereka akan sigap. Bukan dibatasi waktu. Enggak ada hitungannya. Selama-lamanya. Bahkan Allah mengatakan di surga itu kenikmatannya waladaina mazid. Setiap hari bertambah kenikmatannya. Kalau di dunia kenikmatannya gitu-gitu aja. Lu mau gaya apa aja tetap ya udah begitu-gitu aja. Ya kok ya? Mau gaya telentang, kemudian dari belakang, kayak gitu-gitu aja. Ya kok? Kalau di surga waladaina mazid. Setiap hari bertambah, dan bertambah. Jadi kenikmatan yang didapat hari itu, kenikmatan yang didapat hari itu beda dengan kenikmatan yang nanti akan didapatkan setelah hari itu. Makanya Nabi mengatakan dalam kitab Al-Matjarur Robah itu disebutkan itu kenikmatan itu orang makan pisang satu itu, satu pisang itu punya 70 rasa. 70 rasa. Coba, Masya Allah. Satu pisang itu 70 rasa. Sampai dia bilang, ya Allah saya udah cukup, kenikmatan saya udah di pisang aja deh udah, nggak usah di yang lain. Banyak lagi bro. Ada lagi nanti apel. Ada itu nanti disebutkan itu dalam riwayat orang tuh melihat gerbang surga kita itu orang tuh akan diam tercengang melihat gerbang itu 40 tahun. Ada di Al-Matjarur Robah itu. Melihat aja bagaimana kita masuk di dalamnya coba. Bagaimana kalau kita punya? Hari ini kan impian kita pengen punya mobil mewah, rumah yang mewah, yang gak kebanjiran. Bener nggak? Bener nggak kok? Iya. Nah, apalagi masih ngontrak-ngontrak gitu kan di gang-gang sempit. Itu pasti cita-citanya tuh Masya Allah. Kapan gue punya rumah di Pondok Indah kata kukuh gitu kan? Amin. Tapi takutnya songong mau punya rumah di sana. Kapan ya punya mobil mewah gitu?
Di surga itu kita dapat itu secara Masya Allah, dengan kesusahan-kesusahan kita di dunia ya, dengan kesusahan-kesusahan kita di dunia kita akan dapat kita nanti di surga penuh dengan kenikmatan. Waladaina mazid, bertambah, kenikmatan terus bertambah. Dan puncaknya adalah waridallahu fil jannah khairum minal jannah. Puncak kenikmatan dari semua kenikmatan yang Allah janjikan melalui lisannya baginda Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ridhonya, dan itu disebut dengan fauzul azim, adalah keberuntungan yang sangat agung. Mana ayatnya? Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakinu thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah adalah kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling agung adalah ridhonya Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung di atas keberuntungan. Masya Allah. Ada kelompok-kelompok manusia yang sudah mendapatkan ridhonya Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Siapa mereka? Pertama para nabi, kedua para sahabat, ketiga orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya, mendapatkan ridhonya Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Mendapatkan ridhonya Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Maka inti untuk mendapatkan keberuntungan 3 perkara ini syaratnya 5 ya. Untuk kita mendapatkan fauzul mubin, yang kedua fauzul kabir, yang ketiga fauzul azim, maka syaratnya 5 kita harus bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah asiqatu billah, punya keyakinan betul sempurna kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan janji-janjinya. Pertama tuh. Makanya yang diajarkan Nabi kepada para sahabat di Mekah itu iman, keyakinan sempurna kepada Allah. Ini poin banget ini nih, inti dari untuk mendapatkan 3 itu tuh. Jangan sampai kita nih pengen dapat 3 keberuntungan, tetapi kita nggak mau belajar untuk mendapatkannya, nggak punya 5 caranya. Caranya tuh 5. Yang pertama, asiqatu billah, punya keyakinan betul, punya keyakinan sempurna kepada Allah, bahwa yang mendatangkan masalah Allah, yang menyelesaikan masalah juga Allah, bergantung semua hajat kita gantungkan semua kepada Allah. Nah, inilah disebut dengan takwa. Asiqatu billah, keyakinan total sepenuhnya kepada Allah. Nabi itu ketika beliau dalam keadaan susah, leher sudah tertusuk dengan ujung pedang yang hampir melukai, bahkan hampir melenyapkan nyawanya baginda Rasulullah, ketika Yahudi mengatakan mayyam na'uka minni ya Muhammad, siapa yang sekarang bisa menolong kamu wahai Muhammad? Maka Nabi hanya mengatakan Allah. Getar tuh, pedang langsung patah. Itu kalau kata ulama tuh pembuluh darah kepala orang Yahudi itu pecah. Nah, kalau kita sebut Allah tuh kemana-mana pikiran tuh takbir Allah, tapi hatinya masih gibahin orang, masih sombong. Ya. Kita nih setiap hari takbir Allahu Akbar, ya, tapi masalah banyak datang tuh, nggak selesai masalah. Padahal kata Nabi, sholat akan menyelesaikan masalah kita. Tapi pas Allah, aduh, gua kesel sama orang itu, ya kan, banyak masalah. Kalau kita gitu, kenapa? Karena keyakinannya belum betul, keyakinannya belum sempurna. Sayyidina Umar tuh, radhiyallahu taala anhu, karena keyakinannya betul kepada Allah dan Rasulnya,
maka Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua makhluknya Allah di bawah tangan Sayyidina Umar. Di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar. Beliau tuh pernah menjadi panglima perang, tapi beliau tuh nggak ikut perang. Instruksinya, beliau tuh membuat instruksi, bikin instruksinya tuh dari mihrab Madinah. Kata beliau, kanan, pasukan ke kanan. Dan waktu itu beliau ngirim pasukan ke Palestina kalau nggak salah ya. Kiri, awas di belakang ada musuh. Padahal dulu nggak ada via telepon, nggak ada Zoom, nggak ada, pokoknya nggak ada macam-macam. Tapi karena hatinya tawajuh kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala gerakan makhluknya untuk tunduk kepadanya. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh makhluk takut kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang takutnya kepada selain Allah, maka Allah akan jadikan dirinya takut kepada makhluknya Allah. Takut, bangun tengah malam kencing takut ada setan. Aneh kan? Takut ada setan. Kenapa? Karena hatinya belum takut kepada Allah. Para ulama mengatakan, man istaghala billah istaghala nasu bihi. Barang siapa yang sibuknya hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan makhluk itu untuk khidmat kepada dirinya. Sibuk kepada Allah, Allah akan sibukkan makhluknya Allah untuk sibuk kepada kita. Rasulullah itu mau buang hajat, ya di tengah hutan. Maka pepohonan itu datang, kemudian menutupi badannya Nabi yang waktu itu ingin buang hajat. Ketika Nabi berjumpa dengan orang Badui di tengah hutan, dan Nabi menyampaikan, aku adalah Rasulullah Muhammad. Maka masuk Islam, maka aslimu taslamu. Islamlah kamu akan selamat. Mana saksinya? Oh, kata Nabi gampang. Hei kalian ke pohon-pohon, jadi saksi sekarang. Datang tuh. Saya mau menyaksikan kalau dia adalah Rasulnya Allah. Maka orang Badui tadi itu dia seorang ketua di sukunya, dia mengatakan, saya bersaksi kalau engkau adalah Muhammad Rasulnya Allah. Kata Nabi, sampaikan kepada kaummu. Kenapa? Karena Nabi sudah sibuk dengan Allah. Nah, kita ini kenapa kita jadi malah khidmat sama orang lain? Karena kita nggak sibuk sama Allah, nggak siqatu billah, nggak punya keyakinan yang sempurna kepada Allah, nggak punya keyakinan itu kita ini. Sehingga bukan orang khidmat sama kita khidmat sama orang. Susah hidupnya, Masya Allah, susah. Ya. Kemudian kunci yang kedua adalah wattabarri anil khalqi, melepaskan diri dari merasa butuh dengan manusia. Orang tuh kalau pengen dapat 3 keberuntungan dalam Al-Quran, yang kedua adalah wattabarri anil khalqi, melepaskan diri dari butuh kita sama manusia. Maksudnya bagaimana? Udah butuh kita hanya kepada Allah aja tok. Makanya Nabi mengajarkan para sahabat tuh ketika punya masalah Allah, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila Nabi mendapatkan musibah, ada masalah, maka beliau menyelesaikannya dengan sholat. Jangan dibikin di status. Anakmu nggak mau makan, dibikin di status. Punya tetangga ribut melulu, dibikin di status. Nggak selesai masalah. At-taba wa tabarri anil khalqi, berusaha melepaskan diri dari mengharap kepada manusia, dari butuh dengan manusia. Ya. Butuhnya ini butuh yang minta, ya. Ada rasa berharap tuh dalam hati, capek. Orang tuh kalau punya harapan tuh kepada manusia tuh capek, pasti kecewa. Pasti kecewa. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu orang yang paling baik dalam pandangan Allah. Kalau kita pengen dipandang baik, jangan sama manusia. Segitu doang dapatnya. Katanya kalau pengen baik di pandangan Allah, selama-lamanya kita dapat.
Ya, gue pengen kesohornya sama manusia, dapat tuh sohor, tapi cuma segitu doang. Ya, orang nggak akan tahu kelebihan seorang kalau dia nggak kenal. Ya kan? Kalau seumpama ada jenderal bintang berapa sih bintangnya? Bintang 3 gitu kan. Itu bintang 7 memumat kepalanya. Bintang kan hanya di pakaiannya saja. Kalau seumpama dia lagi pergi ke masjid orang lain, pakai sarung, pakai kuku, orang tahu kalau dia adalah jenderal. Nggak tahu. Di kubu kalau dia mati juga nggak ditulis di bintang 3 jenderal A, jenderal B, enggak. Capek kalau kita punya harapan sama manusia. Makanya kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas, jadilah kamu orang paling baik dalam pandangan Allah. Tok. Yang kedua apa? Wa kun ingdan nafsi syarron nas, dan jadilah kamu orang yang paling buruk di dalam menurut dirimu sendiri. Jadi jangan merasa lebih daripada orang lain, nggak ada bedanya sama iblis kalau kayak gitu. Maka kalau kata Imam Ghazali, pandanglah manusia kebaikannya, jangan kejelekannya. Karena setiap manusia pasti jelek, tadi kan saya sampaikan di awal. Ya, kalau kita memandang anak kecil, alhamdulillah dia masih kecil, dosanya belum banyak. Kalau memandang orang tua, alhamdulillah dia Allah panjangkan umurnya, amalnya udah Dulu saya waktu masih kecil banyak banget dosanya, nyolongin jambu orang, ya kan, ngisengin orang. Nanti saya sampai nggak ya umurnya kayak dia, ya kan, kayak yang udah tua tuh. Jadi buruk menurut diri kita aja udah. Jangan ana khairum minhu, gua ini lebih baik daripada dia. Jangan. Itu nggak ada bedanya sama iblis kalau kayak gitu tuh. Ya, saya tuh lebih baik. Ngaji vlog kalau nggak ada saya tuh nggak jalan lah pokoknya lah ngaji vlog. Nggak jalan. La ilaha illallah. Wattabari anil khalqi. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa kun ingdan nasi rajulan minan nas, dan jadilah orang yang biasa-biasa aja dalam pandangan orang lah. Nggak usah pengen kesohor, nggak usah, ya, karena capek. Dapat tapi nggak puas. Dapat ente kesohor dapat, tapi nggak puas. Buat apa? Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, ma sadaqallahu 'abdun ahabba suhrah. Orang tuh kalau beramal karena pengen masih dilihat oleh manusia, ya berarti tandanya orang itu nggak ikhlas. Orang tuh kalau beramal pengen dapat kemasyhurannya, tapi tandanya orang itu nggak ikhlas. Makanya dalam kitab Muntahaf itu disebutkan, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama ahli Quran. Bangkit nih, Ustadz Riau, Ustadz Fakih, Ustadz Khalil pemimpinnya, Ustadz Hikam. Kamu nih di dunia tuh dulu ahli Quran, Masya Allah. Iya betul ya Allah. Tapi kata Allah, kamu dusta. Kamu dusta. Kamu tuh pengen disebut ahli Quran karena pengen dapat uang. Iya. Kemudian ada orang ahli sedekah, sama juga gitu. Saya ahli sedekah ya Allah. Saya tuh sedekahnya pokoknya tangan kiri aja nggak tahu. Saking ikhlasnya saya, enggak. Kamu betul-betul kamu tuh ujub tuh bangga diri tapi nggak diceritain. Ngeri nggak? Ingat nih teman-teman. Termasuk salah satu penyakit hati yang paling parah itu adalah ujub. Ujub. Kalau takabur, ente sombong, ente ceritain. Kalau ujub itu, ente bangga nggak ente ceritain, ngeri nggak? Ngeri banget ya Allah. Kalau ujub tuh itu, kita tidak menceritakan kebaikan kita, tapi dalam hati tuh, kalau ada, dia mah emang sih alhamdulillah. Makanya untuk menjaga ini Ustadz adut tuh gini, udah gini aja, biar sekalian. Memang ujub tuh Masya Allah.
Kalau takabur ente sombong diceritain, kalau ujub enggak. Tapi ada bangganya tuh bangga yang meremehkan orang. Beda dengan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, beda. Ya kan, menceritakan kebaikan itu tergantung hati kita, dan yang tahu hati kan hanya Allah, udah tok. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, udah. Ente mau sedekah kayak apapun, yang tahu hati ikhlas itu bukan siapa-siapa. Malaikat aja nggak tahu kok kita ikhlas atau nggak ikhlas. Malaikat, setan aja nggak tahu kita ikhlas atau nggak ikhlas tuh. Yang tahu hanya hati kita dengan Allah. Jadi kita nggak usah pernah bilang orang tuh, ente mah nggak ikhlas, nggak usah. Ikhlas nggak ikhlas itu urusan Allah. Kata Nabi, akhwafu ala ummati asyirkul asghar. Termasuk perkara yang paling aku takutkan yang menimpa kepada umatku menjelang hari kiamat adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud syirik kecil adalah ar-riya'u fil amal. Riya dalam beramal. Riya itu nggak ente ceritain. Riya itu nggak kita ceritain. Kemudian ada orang yang mujahid, dipanggil sama Allah. Kamu nih, masya Allah, mengorbankan waktunya, hartanya, semuanya untuk enggak. Iya betul ya Allah. Enggak, kamu dusta. Kamu keluar tuh pengen supaya banyak channel aja kamu. Ini bayannya keren nih, bayannya keren nih. Ya, Nusroh. Gue yang bayan deh, gue yang bayan. Ngapusi. Orang tuh kalau kayak gitu capek, hidup kayak gitu tuh bener capek banget. Makanya benar, wakun ingdana sirojulan minanna. Jadilah kamu orang yang biasa-biasa aja dalam pandangan orang lain. Ya, kita tuh nggak perlu menceritakan kemewahan kita, kebaikan kita nggak perlu. Biar orang yang cerita, itu loh dia baik, baru namanya orang tuh baik beneran. Itu loh dia orang ahli ilmu, baru namanya orang ahli ilmu beneran tuh. Ya kan, nggak usah lah cerita. Maka kemudian yang ketiga, kunci untuk mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dalam Al-Quran, yang ketiga adalah wal ikhlasu fil amali, ikhlas dalam setiap amal. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata para ulama, asasun najahi fid dunya wal akhirah. Ikhlas adalah pondasi dasar keberuntungan manusia dunia dan akhirat. Al-ikhlasu huwa asasun najah fid dunya wal akhirah, yaitu pondasi dasar keberuntungan manusia dunia dan akhirat. Itu ikhlas, definisi ikhlas. Sekarang ada hakikatnya ikhlas. Ifradul haqqi bil qasdi, benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan. Itu hakikatnya ikhlas tuh. Benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan. Jadi ya udah, ibadah itu untuk Allah. Kalau kemarin waktu keluar 3 hari di puncak itu, dalam kitab tasawuf ada, saya punya teman namanya Al-Fahmi, beliau sampaikan ada 3 kondisi keadaan ibadah kita di hadapan Allah. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mubtadiin. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan abidin. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan arifin atau muqarrabin. Ini 3 tingkatan ini keadaan ibadah kita kepada Allah dalam ilmu tasawuf. Tingkatan mubtadiin itu, kata beliau sampaikan dari gurunya, beramal untuk mendapatkan dunia. Kita pernah nggak kalau ngelihat barang mewah tuh di jalan, sholawatin aja dulu? Sering ya kan? Itu sampai kalau anak saya tuh ngelihat mobil mewah, sholawatnya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan begitu juga, malu. Kan kata Abi kan kalau pengen dapat sesuatu harus sholawat ya. Itu nggak salah. Nggak salah. Karena menisbatkan sesuatu lewat amal.
Dunia ini harus dengan amal semuanya. Bangun tidur kita harus amal agama. Dan minum tangan kanan, ya kan? Ketika sendawa mengucapkan alhamdulillah, itu agama semua tuh. Nah, ini tingkatan ibadah kita adalah tingkatan yang mubtadi, dan itu nggak disalahkan coba dalam Islam. Bahkan ada posisi dalam ilmu tasawuf. Ketika antum beribadah ingin mendapatkan dunia lebih, itu bagus. Bang Haji Alvin kenapa sholat duha? Supaya rezekinya lancar. Nggak apa-apa. Itu termasuk bagian dari ikhlas kalau dalam ilmu tasawuf, beramal kayak gitu tuh. Silakan. Jadi beribadah, menisbatkan ibadah kita untuk mendapatkan dunia kita, itu nggak apa-apa. Tingkatan pertama nih, ini kata Ajengan Fahmi nih. Teman saya di Wardoy, beliau alumni Miftahul Huda Tasikmalaya, Manon Jaya. Kemudian tingkatan yang kedua naik sedikit, yaitu tingkatan abidina. Tingkatan, kalau dalam kitab Mukasyafah, tingkatan muridin. Kelasnya udah, kalau tadi kan TK, ini naiklah SD. Mengharapkan beribadah untuk mendapatkan nilai keuntungan di akhirat. Itu tingkatan abidin tuh. Sofan, lu kenapa sholat? Gua takut neraka. Itu namanya abidin. Ente kenapa dadang zakat? Takut saya masuk kategori orang-orang yang nanti hari kiamat akan dililit dengan harta saya. Takut kalau saya nggak zakat. Itu namanya tingkatan abidin. Mengharapkan keuntungan akhirat, ya kan, dengan ibadah kita, itu abidin. Kalau Imam Ghazali mengatakan dalam Mukasyafal Qulub, itu namanya muridin. Tapi ada lagi tingkatan yang udah keren banget ini. Ini udah ikhlas banget. Ini udah dapat hakikatnya ikhlas. Apa tadi? Ifradul haqqi bil qasdi. Betul-betul Allah aja udah, harapannya Allah. Tingkatan arifin atau muqarrabin. Jadi dia udah nggak ngarepin dunia dengan ibadahnya, udah nggak ngarepin keuntungan dengan ibadahnya di akhirat juga enggak. Ente kenapa sholat? Emang perintah Allah. Itulah yang masyhur, yang syairnya Robi Al-Adawiyah. Itu masyhur banget, itu sering banget disampaikan oleh para ulama itu. Sayyidatina Robi Al-Adawiyah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i nafi saya. Sayyidatina Robi Al-Adawiyah itu termasuk ulama dari kalangan wanita. Beliau mengatakan begini, ya Allah, kalau sholat saya karena takut neraka, masukin saya ke dalam neraka. Kalau sholat saya ini mengharapkan surga, jauhkan surga dari saya. Jadi ya udah kemana-mana Allah. Dia zakat, dia sholat, itu takutnya sama Allah aja udah. Nah ini udah tingkatan arifin. Nah kalau beliau sampaikan gini, untuk kita nih kayaknya nggak mungkin sampai tingkatan arifin itu nggak mungkin. Tapi kalau kita ada di posisi yang pertamanya, itu udah terusin. Ngerti nggak? Ngerti nggak nih maksud saya? Kalau kita sudah ada di posisi yang pertama dalam tingkatan itu, udah di situ aja. Itu udah keren kalau kayak gitu. Satu Khalil kena baca Waqiah 7 kali setiap hari supaya banyak duit. Enggak apa-apa, silakan lu baca Waqiah. Dan itu kan janji Nabi juga. Kalau kata Ki Ubaid sampaikan beliau begini, orang yang beramal untuk dunia, ya, dengan sesuai yang diarahkan bagi Nabi, itu termasuk bagian dari ikhlas. Itu kata Ki Ubaid itu. Jadi orang ikhlas itu dia beramal untuk mendapatkan dunia, tapi ada janji Nabi di dalamnya. Coba, semua keuntungan itu, ya, ibadah kita pasti ada janjinya, bener gak? Iya, pasti. Untuk sampai kepada tingkatan muqarrabin itu kita nggak kuat. Makanya ada juga syair yang masyhur itu bagaimana Ustaz Gibran tahu nggak? Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika
wala yatibun naharu illa bi'afika. Ya Allah, malammu tidak terasa indah kalau bukan karena bermunajat kepadamu. Siangmu tidak terasa indah kalau bukan karena ampunanmu. Jadi berjalannya orang itu tuh sesuai arahan Nabi. Iya. Nah itu tingkatan arifin, tingkatan muqarrabin tuh, yaitu kelasnya kelas para nabi. Kalau kata beliau tuh, kata Kiai Fahmi, tapi ada loh orang-orang yang hidup di akhir zaman ini dapat tingkatan muqarrabin atau tingkatan arifin, tapi nggak tahu ya siapa. Ya mudah-mudahan di Ngaji Pro juga ada gitu kan. Nggak tahu. Atau mungkin itu nggak ada Aga sih ya, kalau ada Aga enak nih. Bang Aga kalau yang mendapatkan itu gitu kan. Nah itulah kalau sudah sampai kepada tingkatan arifin, itu sudah masuk haqiqatul ikhlas, ifradul haqqi bil qasdi, benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan dalam amal. Gua mau sholat terserah Allah, mau dimasukin gua ke dalam neraka, emang neraka juga punya Allah. Jadi udah nggak takut dengan segala sesuatu. Kalau kata Abu Usman, beliau mengatakan al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazril khaliq. Lupa dengan pandangan manusia, hanya yang dia ingat bagaimana Allah memandang dirinya. Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazri ilal khaliq. Lupa dengan pandangan manusia karena terbiasa dengan pandangan Allah. Los aja udah. Banjir gak banjir, hujan gak hujan, ngaji mah tetap jalan. Bonansa bilang insya Allah karena tinggal di sini dia. Nggak tahu kalau di luarnya, nggak tahu kalau rumahnya kayak Kodani di PIK 2. Ada malas. Apalagi yang insya Allah yang ikhlas mah itu insya Allah kukuh tuh. Banjir alma itu tuh jalan dia. Masya Allah la quwata illa billah. Ikhlas fil amal tuh kayak gitu. Jadi ingat ya, ikhlas itu nggak ada yang tahu kecuali antara hati kita di dalam tubuh kita ini dan Allah. Nggak ada yang tahu. Malaikat yang mencatat amal kebaikan atau keburukan nggak tahu. Setan yang menggoda kita seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita juga nggak tahu ikhlas atau tidak. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang beramal dibikin status, ya nggak jadi masalah juga. Jangan bilang lu ria lu. Emang lu mah hasad aja. Ya, hasad. Orang hasad tuh kata Imam Ghazali nggak usah disakitin. Ya, dia ngelihat kebaikan kita jadi udah pusing kepala dia. Nggak usah nyakitin orang hasad, nggak usah. Ente tunjukin aja kebaikan-kebaikan ente. Udah pusing kepala dia tuh. Kebakaran janggut lah apa segala macam tuh. Penyakit memang, penyakit banget. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Kemudian yang keempat adalah wahtimaluz zulmi. Sabar terhadap kezoliman yang ada pada dirinya. Kezoliman yang menimpa pada dirinya. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat orang beriman itu 3 dalam surat Al-Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, sifat orang beriman itu berani menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan longgar. Ya kan? Apalagi sekarang nih mumpung mau Idul Adha. Ya, cari rezeki Allah itu dengan apa? Dengan kita berani berkorban untuk Allah. Ma naqasa sadaqatun min mali. Gak akan berkurang harta yang dikasih buat Allah tuh, gak ada yang berkurang. Yaqulu ibnu Adam mali wahal laka min malik. Anak Adam mengatakan ini adalah hartaku, ini adalah hartaku, ini adalah hartaku. Maka ditanya, mana hartamu, kata Allah. Ya, illa ma akalta fa afnaita, yang kamu makan jadi tahi. Au labista fa ablaita, yang kamu pakai jadi usang.
au tasaddaqta fa apa? Fa amdaita. Yang kamu berikan untuk Allah itu yang kekal. Jadi yang harta sesungguhnya itu sebenarnya harta yang buat Allah itu. Antum beli kambing 4,5 juta itu sebenarnya harta yang kekal itu. Bukan yang dipakai. Iya. Baju semahal apapun kalau dipakai terus-terusan usang, aula bista fa ablaita, kata Nabi. Ini hadis qudsi apa ini sih Ustaz Gifari? Hadis ini yang tadi saya ini, yaqulu ibnu Adam mali. Itu ada di fadilah sedekah itu. Hadis qudsi atau hadis Rasulullah sih? Pokoknya itulah, ada hadis seperti itu. Anak Adam mengatakan di hadapan Allah, ini harta saya ya Allah. Ma'akalta illa afnaita. Lu tahu nggak yang lu makan tuh jadi kotoran? Bener nggak apa yang kita makan jadi kotoran? Bener, jijik loh kita makan. Kita kalau ngelihat kotoran kita itu jijik banget itu. Sekarang makan enak, buah-buahan segala macam. Ini ada apa daging apa itu yang katanya makan sampai belasan juta itu ada ya kok ya? Wagyu. Ya apa? Wagyu. Ya nggak ngerti lah pokoknya itu. Lagi sekarang saya pernah lihat juga di TikTok kopi 4 juta secangkir. Udahlah. Nggak ngerti lah apaan itu lah. Ya Allah. Illa ma'akalta fa'afnaita. Yang kamu makan jadi kotoran, kata Nabi. Au labista fa'ablaita. Ini punya baju gua nih keren banget nih. Berapa harganya? 18 juta. Misalnya. Coba lu pakai 2 minggu enggak usah cuci-cuci, bau. Apalagi di sininya nih kerah nih. Dikira baju 18 juta dinya nggak bakal kena kerah, nggak bakal kena daki leher. Nggak ada. Maka kata Nabi, au tasaddaqta fa amdaita. Harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kamu berikan untuk Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, fadahibun wa tarikuhu linnas. Terus harta yang sisa, harta yang ditinggalkan untuk siapa? Rebutan. Bener. Wow, nyerang A, nyerang B. Ya kan? Apalagi kalau seumpama misalnya ibunya udah meninggal lama misalnya. Kemudian bapaknya nikah lagi sama orang lain. Perang lagi. Bapaknya mati misalnya, Kan ibu tirinya kan dapat 1/8 tuh. Ya kan? Enak banget tuh, nikah baru sama bapak gua baru tiba-tiba dapat harta 1/8. Perang. Illa wadahibun wa tarikuhu linnas, kata Nabi. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, yang disedekahkan itulah harta yang sesungguhnya, dan yang ditinggalkan jadi rebutan. Dalam riwayat dikatakan seorang mayit meninggalkan harta dan belum diberikan secara syariat kepada ahli warisnya, maka amalnya tertunda. Kalau kuku sih aman, nggak ada pusing dia, aman lah, udahlah. Iya, santai aja, Pak. Tenang aja, kok ente nggak usah mikirin juga. Kemudian yang kedua, sifat orang beriman itu kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarahnya. Angel banget. Dan sifatnya manusia harus marah, apalagi dalam perkara yang hak. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Nah, kita terzalim itu kalau misalnya kita yang sampai merendahkan derajat kita, itu kita harus marah. Wajib marah, apalagi agama yang disenggol. Udah kan kata Allah kan wal kadhiminal ghaidha. Enggak, bro. Nabi itu pernah marah kepada kelompok yang ngebohongin Nabi. Marah Nabi. Wal afina 'anin nas. Yang ketiga adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahannya orang lain.
Ya, maafin aja. Tapi untuk ketemu sama dia mungkin saya belum bisa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting hati kita di hadapan Allah nanti selamat. Karena yang selamat di hadapan Allah itu bukan apa? La yang faumalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hadapan Allah itu bukan harta yang menjadi keselamatan kita, bukan pejabatan yang membawa keselamatan kita, tetapi qalbun salim, hati yang salim. Selamat dari apa? Dari dosa hasad, dosa benci, dosa takabur, dosa nggak suka sama orang. Kemudian yang terakhir, kunci untuk mendapatkan keberuntungan adalah wal qanaatu bima fil yad, menerima dengan ikhlas apa yang diberikan Allah kepada kita. Orang tuh kalau qanaah, dia tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Qanaah tuh. Gimana ya gue biar bisa kayak Haji Alvin? Udah, ente nikmatin aja yang Allah kasih dari ke ente tuh. Fokus dengan apa? Pada apa yang dimiliki. Qanaah namanya tuh. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas nikmat. Kata Rasulullah, qad aflaha man hudiya lil Islam. Sungguh telah beruntung orang yang Allah berikan hidayah Islam masuk ke dalam hatinya. Wa ruziqal kafafa wa quni'a bihi, dan diberikan harta yang cukup, kemudian dia qanaah itu Masya Allah. Nah, cara untuk qanaah itu bagaimana caranya? Nabi mengatakan, ungzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat dalam urusan dunia kepada orang-orang yang di bawah kalian. Lihat. Ya, hari ini masih banyak ada orang yang nggak punya tempat tinggal. Tidurnya di emperan-emperan toko. Lihat aja itu. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Caranya kata Nabi supaya kamu qanaah, urusan dunia kamu lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kemudian wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan ngelihat ke atas terhadap orang-orang dalam dunia kamu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Sehingga kalau kamu bisa memandang seperti itu dengan pandangan-pandangan yang Nabi sampaikan, kamu akan bisa bersyukur sehingga tidak meremehkan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya punya motor. Banyak loh yang hari ini belum punya motor. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa makan. Banyak orang yang hari ini belum bisa makan. Itu aja udah. Ini kunci nih teman-teman nih. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Kalau kamu mengikuti arahan yang telah disampaikan Nabi, insya Allah kamu akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Beda kalau urusan agama. Urusan agama kita harus ungduru ila man fawqakum. Lihat sama orang yang bisa sedekah. Makanya kata Nabi, hasad gak boleh kecuali dalam urusan agama. Contoh, ngelihat hasad, ngelihat orang sedekah, kok bisa sedekah kayak gitu ya. Kemudian ada orang yang Allah berikan ilmu, orang yang Allah berikan Al-Quran dalam hatinya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ngaji kita pada malam hari ini Allah terima, Allah jadikan sebagai wasilah, Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus bisa mendapatkan 3 keberuntungan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Yang pertama, dzalikal fawzul mubin, wa dzalikal fawzul kabir, wa dzalikal fawzul azim. Nah, puncak-puncaknya adalah waridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim, dapat ridho Allah. Kalau bisa cari ridho Allahnya sebelum di mana? Sebelum masuk ke akhirat. Kalau kata Ki Ubed dari bayannya ini apa? Beliau sampaikan, untuk mendapatkan kesuksesan yang Allah sampaikan ini tidak ada cara kecuali ikut
Nabi 100% dalam hal apapun. Ya, bangun tidurnya, berjalannya, berpakaiannya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya ikut Nabi. Insya Allah. Kuncinya tadi tuh, pertama Pak, as-siqatu billah, kemudian watabari anil khalqi, yang ketiga apa? Al-ikhlasu fil amal, yang keempat sabar terhadap ujian, yang kelima qanaah dengan rezeki yang Allah tetapkan. Insya Allah. Ada pertanyaan insya Allah? Mayas'al minkum. Siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada udah cukup insya Allah ya. Ini ngajinya bukan sedikit karena memang keadaannya. Mudah-mudahan antum semua Allah terima. Amin. Dan kita termasuk dari kelompok orang-orang yang sedikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana wa saddidna. Allahumma khir lana wa akhtar lana wa saddidna. Khir lana wa akhtar lana wa saddidna. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habibna ila aliha wa habib salih ahliha ilaina. La ilaha illallah wa la syarika la hadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma jal istima'ana hadha istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa ansuril mujahidina fi Palestin wa ansuril da'ina fi Palestin wa ansuril mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa aftalahum fathan qariban mubina. Allahumma akshurna yawmal qiyamati fi zumratil muttaqin wa akshurna yawmal qiyamati fi zumratil muttaq wa akshurna yawmal qiyamati fi zumratil syuhada'i wa salihin wa akshurna yawmal qiyamati ma'al Qur'an adkhilnal jannatal firdausi bi syafa'atil Qur'an. Barik lana bi tilawatil Qur'an warhamna bil Qur'an ya Allah. Ighfir lana bil Qur'an wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana tarafna ala lagha asrafna fatub alayna tawba tawsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wa judan anna la biktisabim minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suni sallallahu wa sallam rabbi alayhi addal habbi wa sahabi idadatus suhbi walhamdulillahi fil bad'i
والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pesan bagi teman-teman yang punya kelebihan harta, jangan sampai terlewat untuk berkurban. Ya, Nabi mengatakan, "Adzimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Agungkanlah hari raya kurban kalian dengan karena sesungguhnya hewan kurban la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha, dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, wa ash'ariha dengan bulu-bulunya, wa azlaqiha dengan kuku-kukunya. Dan wa inna dama la yaqau minallahi fil ardi bimekanin, dan tidaklah darah yang keluar dari leher hewan yang kita kurbankan sebelum dia jatuh ke tanah, kita sudah punya derajat di hadapan Allah. Ya, insyaallah ya. Nabi berkorban amlaha ini kabsha doha Rasulullah, amlaha ini bikabsha ini akrona ini, bulunya yang bagus, kemudian yang gemuk, yang sempurna semuanya. Insyaallah ya. Kalau ditanya korban yang paling bagus sapi atau kambing, secara fikih kambing. Cuman kalau seumpama warganya terlalu banyak yang korban sedikit, maka dikiaskan menjadi sapi, insyaallah. Insyaallah ya. Yang punya duit, yang nggak punya duit, korban ayam aja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.